Jangan dikira ayam itu ndak puasa, ayam itu puasa. Karena soang itu ternyata puasanya lebih lama, 40 hari. Ulat, ular itu ya, hewan yang menjijikan, hewan yang kita pandang menjijikan dan rakus dan juga menjijikan, tetapi dia ternyata puasanya ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu sudah diperintahkan kepada kita itu min qablikum, dari sebelum kamu. Nek dihitung kita zaman Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, itu berarti puasa itu sudah diperintahkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Musa ya puasa, Nabi Isa juga puasa. Bahkan puasa mereka itu lebih ekstrim. Kalau kita puasa itu mungkin hanya 14 jam, 13 sampai 14 jam. Nah, mereka lebih ekstrim. Nabi Musa puasanya 40 hari. Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad itu puasanya 30 hari dengan peraturan yang sudah diperingan. Awal puasa itu ketika maghrib buka, setelah sholat isya kita sudah tidak lagi makan minum sampai sahur. Itu berarti ya sekitar 20 jaman lah, 22 jam. Kemudian perkembangannya, nah sekarang itu yang kita lakukan sekarang itu adalah puasa yang paling ringan. Artinya kita sudah punya batasan waktu dari mulai waktu fajar sampai kepada maghrib, itu sekitar 13 sampai 14 jam. Itu puasa yang paling ringan. Dan itu sudah diperintahkan min qablikum, sebelum kamu, sebelum zaman Nabi Muhammad. Sebetulnya yang namanya puasa itu gak hanya melulu manusia. Yang melakukan puasa itu ternyata hewan juga melakukan puasa. Ya, kalau kita tahu ayam itu juga puasa. Jangan dikira ayam itu ndak puasa, ayam itu puasa. Ayam puasa itu ketika dia mau mengerami telur. Nah, mengerami telur, hingga ayam itu puasanya sekitar 20 hari sampai telur-telurnya menetas. Kenapa ayam berpuasa? Ayam itu berpuasa untuk meningkatkan suhu tubuh supaya dia mempunyai panas yang stabil sehingga mampu memenuhi kebutuhan panas yang diperlukan oleh telur untuk supaya menjadi anak ayam, menjadi menetas. Itu kalau ayam. Ada lagi hewan yang puasa itu angsa. Banyak. Orang menyebutnya soang. Itu juga ternyata puasa. Kalau ayam yang puasa itu hanya betinanya, ini karena saya banyak berkecimpung dengan dunia ayam kampus, bukan ayam kampung. Jadi saya tahu kalau ayam itu yang puasa cuma betinanya saja untuk mengerami telur. Ini yang antik ini soang banyak itu ternyata yang puasa dia itu jantan dan betinnya. Jantan tidak mengerami telur tetapi ikut berpuasa. Jantan tidak mengerami telur tetapi ikut berpuasa. Ini mungkin solidaritas dan memberikan semangat. Karena soang itu ternyata puasanya lebih lama, 40 hari. Jadi awal mulai mengerami sampai menetas. Kalau ayam itu 21 hari, kalau soang karena mungkin kulit telurnya lebih tebal, dia puasa itu sekitar 40 hari. Dan jantan dan betina
meskipun yang mengerami hanya betina, tapi yang puasa jantannya ikut puasa. Hingga jangan heran kalau yang punya soang itu ketika yang betinnya lagi mengerami terus dikasih makan, ini makanannya enggak dimakan karena memang sedang berpuasa. Dia itu hanya turun sehari sekali, kalau enggak salah itu ya 2 hari sekali baru turun makan. Iya, baru turun makan itu sekitar 2 hari sekali. Jadi soang itu seperti itu. Maka yang namanya hewan itu juga berpuasa. Yang antik lagi merpati. Merpati itu puasanya singkat, tetapi yang mengerami itu bergantian. Gantian. Yang puasa itu ayam, bangsa unggas itu puasa. Yang puasanya lebih ekstrim lagi itu adalah ulat. Ular itu hewan yang menjijikan, hewan yang kita pandang menjijikan dan rakus dan juga menjijikan, tetapi dia ternyata puasanya ekstrim. Yang dimaksud ekstrim bagaimana? Karena dia harus berpuasa untuk metamorfosis. Puasa untuk metamorfosis. Ini puasanya ulat ini hampir sama dengan manusia. Angel ya. Puasanya ulat ini hampir sama dengan manusia. Maksudnya apa? Ulat berpuasa itu untuk supaya ketika dia berpuasa menjadi kepompong, setelah menjadi kepompong dia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi dia puasa untuk menjadi kupu-kupu yang indah, dia puasa. Sama dengan manusia. Manusia kalau ingin menjadi lebih indah, menjadi punya sesuatu yang lebih indah dalam arti surga, karena tujuan puasa itu kan la'alakum tattaqun, untuk kepada takwa. La'alakum tattaqun. Sama kalau ulat menjadi kupu-kupu yang indah itu harus puasa. Manusia untuk menjadi punya keindahan dalam arti surga itu juga harus puasa. Di dalam bulan biasa dengan bulan Ramadan, kalau bulan biasa itu kumpul 1 jadi 1, ngumpulin 1 jadi 1. Kalau di bulan Ramadan ngumpulin 1 jadi 10, bisa jadi 1000. Atau derajatnya kata Allah itu udah nggak bisa dipadankan lagi. Artinya bahwa yang mengupah puasa itu bukan manusia, itu derajatnya udah yang punya Allah. Jadi masalah berlipatnya itu sudah Allah yang bikin. Sehingga karena banyak orang suci, banyak orang bersih. Di bulan puasa, bulan Ramadan itu banyak orang bersih, makanya rezeki berlimpah. Rezeki itu ibaratnya itu senang sekali dengan hal-hal yang bersih, dengan hal-hal yang suci. Kalau di bulan Ramadan banyak orang yang bersih, banyak orang yang suci, maka rezeki itu akan selalu banyak di situ, akan selalu banyak berkah di situ. Sama aja dengan bayi. Lah bayi ngerti apa sih ya? Yang namanya bayi itu dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa mikir mau makan apa, nggak pernah berpikir saya pingin apa, nggak pernah. Tetapi kebutuhan bayi selalu terpenuhi, selalu ada, walaupun nggak pernah mikir. Nah kalau manusia udah gede, udah pinter, nggak pinter puasa, nggak pinter mikir, ini gimana? Maka jangan takut kalau kita di bulan bersih, ya, maka rezeki banyak mengalir. Nah, itu pula ini sebuah perumpamaan bahwa ketika di bulan barokah maka banyak rezeki. Maka jangan takut kelaparan. Kalau di Saudi sana, yang namanya makan tunda gampangane, orang yang mau makan, ngasih makan itu bingung mencari yang mau. Kalau sini masih hebat, masih mending. Kalau banyak orang beramal, kita di sini masih banyak yang mau. Yaitu sekitar bulan Ramadan yang mungkin seperti itu. Mungkin itu saja.
Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mengingat ikut partisipasi juga di bulan Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.